Halo sahabat, balik lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perintah-perintah modify pada AutoCAD ya. Jika sahabat belum menonton video sebelumnya mengenai perintah modify, bisa klik link di atas atau pada deskripsi ya. Sesuai janji saya sebelumnya, saya akan membahas tentang perintah array yang sebelumnya belum sempat dibahas. Oke, langsung saja. Array. Pada array ada 3 perintah ya, ada rectangular, path, dan polar array. Perintah-perintah array ini berfungsi untuk menggandakan objek dengan jumlah dan jarak yang ditentukan. Caranya ketik AR, enter, pilih objek lalu pilih rectangular, path, atau polar. Kita coba rectangular dulu. Oh iya, pada perintah array toolbarnya berubah ya, dan seperti ini tampilannya. Di sini ada icon array apa yang sedang dipakai. Lalu ada kolom untuk jumlah ke arah horizontal dan row untuk jumlah vertikalnya. Between untuk jarak antara objeknya dan total untuk jarak objek pertama dan terakhirnya. Lalu ada level untuk beda elevasinya dan bisa terlihat jika tampilannya dirubah ke tampilan isometri. Terus ada associative, base point, dan close. Lalu kita tinggal atur-atur saja dari jumlah objek dan jarak objeknya, tinggal masukkan saja angkanya. Selain dengan memasukkan angkanya, juga bisa dengan menarik icon-icon berwarna biru pada objek seperti ini. Icon kotak untuk titik awalnya bisa digunakan untuk memindahkan objeknya. Lalu ada icon segitiga pertama untuk jarak objeknya, tinggal diklik lalu masukkan jaraknya. Misal, saya masukkan 20. Sedangkan segitiga kedua untuk jumlah objeknya sama, tinggal klik ikonnya lalu masukkan jumlahnya. Oh iya, untuk objek yang dibuat dengan cara array, objeknya saling menyatu ya, bisa dipisah dengan menggunakan explode. Tinggal pilih objeknya lalu ketik X lalu enter. Lalu ada path array. Untuk array tipe ini harus memakai garis bantu ya, dan biasa digunakan pada garis yang melengkung-lengkung atau melingkar, seperti ARC atau SP-line. Sedikit tips untuk path array ini, objeknya garis dirotasi dulu ya, supaya objeknya bisa rapi. Caranya, RO, enter, pilih objeknya, klik titik sumbunya, lalu klik di garis bantunya, lalu klik icon path array-nya atau ketik langsung array path. Pindah objeknya, enter, lalu pilih garis bantunya, enter. Untuk tampilan toolbarnya juga hampir sama dengan yang rectangular, yang berbeda pada properties dan option ya. Lalu pada path array ini jumlahnya tidak bisa dirubah manual, soalnya jumlahnya akan menyesuaikan dengan panjang garis bantunya dan jarak antara objeknya. Jadi kita tinggal atur jaraknya saja. Semakin panjang garisnya dan semakin dekat jaraknya, maka akan semakin banyak juga objek yang akan muncul. Sebaliknya, jika semakin pendek dan jaraknya semakin jauh. Yang terakhir pada array yaitu polar array atau array yang melingkar. Untuk polar array ini bisa langsung digunakan tanpa garis bantu. Caranya, klik saja ikonnya, pilih objeknya lalu enter. Tentukan sumbunya lalu enter seperti ini dan tinggal diatur untuk jarak lingkarannya. Tinggal klik icon kotak berwarna biru lalu masukkan ukuran diameternya. Untuk mengatur jumlah objek dan jaraknya masih sama ya, tinggal masukkan saja angkanya dengan mengisi toolbarnya atau dengan melalui icon pada objeknya. Oh iya, untuk perintah copy bisa ditambahkan dengan perintah array ya. Jadi garis atau objek yang di-copy bisa langsung banyak. Caranya ketik CO, enter, pilih objeknya, klik titik awal, ketik AR, enter, masukkan jumlahnya, enter, masukkan jaraknya, enter. Itu semua mengenai cara-cara dari perintah-perintah array. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Ikuti terus channelnya. Jika ada pertanyaan atau ada perintah AutoCAD yang mau dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.